Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salviana S dengan NIM 7423520220047. Nama saya Nino Sisa Tamrin dari kelompok 2 HTN 2022. NIM saya 72352022060. Baik, perkenalkan nama saya Senal dari 22 HTN 2, NIM 7423520220062. Nama saya Waode Nurfa Fairuz, NIM 7423520220057. Pancasila sebagai sistem nilai. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bangsa dan bernegara, di mana Pancasila terkandung dalam nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, estetis, dan religius. Dengan demikian, nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Cita-cita, gagasan, konsep, serta ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks kebudayaan. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai dijabarkan dalam wujud norma, ukuran, dan kriteria, sehingga merupakan suatu keharusan, anjuran, atau larangan tidak dikehendaki atau tercela. Oleh karena itu, nilai berperan sebagai dasar, pedoman, dan yang menentukan kehidupan setiap manusia. Adapun nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi 5, yaitu nilai ketuhanan atau ketuhanan yang Maha Esa, di mana contohnya seperti meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, saling menghormati dan toleransi beragama, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, mengakui adanya harkat dan martabat manusia, salah satunya seperti menghormati setiap perbedaan pendapat. Yang kedua, berlaku adil terhadap sesama manusia. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap hidup orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya, mengakui keragaman suku dan budaya bangsa Indonesia, menumbuhkan rasa dan rela berkorban untuk kepemimpinan bangsa dan negara. 3. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana contoh nilai ini seperti bermusyawarah untuk mencapai mufakat atau mengakui kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat, seperti pemilu. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun contohnya yaitu berlaku adil pada setiap orang atau semua orang. Kedua, gotong royong. Yang ketiga, mendukung kemajuan dan pembangunan bangsa. Ya, sekian dari materi yang saya sampaikan tentang Pancasila sebagai sistem nilai. Baik, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti sikap, perilaku, serta cara berpikir. Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta hak dan kewajiban moral atau akhlak. Secara garis besar, etika dikelompokkan menjadi etika umum dengan etika khusus. Etika umum mempertanyakan tentang prinsip-prinsip terhadap perilaku manusia, sedangkan etika umum yaitu membahas tentang prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan, seperti aspek individual, yaitu etika individual, dan aspek sosial, yaitu etika sosial. Etika individual membahas tentang kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri terhadap agamanya, sedangkan etika sosial membahas tentang norma-norma yang seharusnya dipatuhi terhadap
hubungan sesama manusia. Baik, perkenalkan nama saya Senal dari 22 Hatian 2, NIM 742-35-20-22-062. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang Pancasila sebagai sistem norma. Berbicara tentang norma adalah istilah kata yang sering dipakai untuk mengatur kehidupan manusia. Yang pertama, norma agama yang berisikan peraturan-peraturan yang diterima sebagai perintah atau larangan-larangan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, norma sosial yang berasal dari dalam hati nurani setiap orang tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Yang ketiga, norma kesusilaan atau norma kesopanan berasal dari aturan sopan santun, etika, tradisi adat. Yang keempat, norma hukum merupakan berasal dari pemerintah atau negara yang berisikan sanksi atau pemaksaan yang tegas bagi yang melanggarnya. Baik, langsung saja. Sebagaimana dikutip dari disertasi Romili Brayanto bahwa sistem norma hukum merupakan sebuah sistem norma dinamis sekaligus statis. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Norma hukum tidak sekedar berada dalam wilayah legislasi, tetapi juga keluar sampai pada regulasi pemerintahan dan interpretasi hakim. Lebih lanjut, beliau menjelaskan dalam suatu sistem norma hukum harus diverifikasi berdasarkan validitasnya, harmonisasinya, dan elemen interpretasinya. Baik, adapun validitas dari sistem norma hukum, yaitu yang pertama, lembaga berwenang membentuk. Hans Kelsen berpandangan bahwa salah satu unsur validitas hukum adalah apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya. Demikian pula dengan Jimli Asidik yang mengemukakan bahwa sikap konstitusionalitas dari satu undang-undang dari sisi formal salah satunya adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan oleh institusi yang tepat. Yang kedua, prosedur pembentukan. Lebih lanjut, Jimli Asidik menjelaskan bahwa salah satu undang-undang dapat dinilai konstitusional apabila undang-undang tersebut dibuat atau ditetapkan menurut prosedur yang tepat. Ahmad Ruslan juga menjelaskan dalam bukunya Teori dan Pandangan Praktik Pembentukan Peraturan Undang-Undang di Indonesia bahwa salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pembentukan undang-undang. Dan yang ketiga, materi muatan. Salah satu aspek yang membuat norma hukum itu valid menurut Hans Kelsen adalah apabila dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi. Selaras dengan hal tersebut, Sarjono Sekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan bahwa keberlakuan yuridis suatu norma hukum terpenuhi yaitu apabila hal tersebut ditentukan berdasarkan kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Demikian pula dengan Ahmad Ruslan dalam bukunya menjelaskan bahwa salah satu mekanisme undang-undang adalah dengan memperhatikan materi muatan undang-undang. Itulah tadi materi yang sempat disampaikan oleh teman-teman kelompok saya, serta jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.